Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang pertama kali datang menghadiri ibadah di DMC, selamat datang, a warm welcome from us. Thank you ST for the wonderful testimony and tidak sabar-sabar mau dengar the full story, ya. Jadi itu hanya untuk teaser untuk kita pada hari ini dan mari ajak kawan-kawan kita pada 29 hari bulan Mac ini. Kita akan ada premier, ada penayangan film ini, short film yang saya sangat pasti akan memberkati kita semua. Jadi kerja kita adalah do invite your friends, ya, bawa kawan-kawan Anda untuk kita sama-sama menyaksikan sempena kita merayakan, memperingati tentang kematian Tuhan Yesus pada 29 Mac ini. Dan satu tema yang begitu luar biasa, redeem ataupun tebus, bahwa hidup kita adalah hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, thank you Steve for giving your life and to Jesus and to be a testament to the young people. And I believe there are many people out there yang mungkin struggle the same cause, the same experience yang kamu ada. Dan saya sangat percaya satu hal yang kita mau muliakan di dalam film ini adalah God is real, right? God is good and God is love. Itu sebabnya hari ini saya ingin meneruskan siri khotbah kita tentang the good and beautiful God. Do you remember? Kamu masih ingat lagi tema-tema yang sudah kita belajar sebelum ini? Masih ingat? God is good, amen. Allah itu boleh dipercaya, amen. Allah itu murah hati, amen. Dan hari ini kita akan belajar tentang Allah itu kasih. Satu tema yang sangat sederhana, mungkin selalu kita dengar, tapi selalu diabaikan, bahkan selalu diremehkan dalam kehidupan kita. Therefore hari ini saya ingin sekali lagi, bukan saja untuk mengingatkan kita, tapi mari kita masuk lebih dalam, di dalam pengenalan akan Tuhan kita. Dia adalah kasih, Dia adalah Allah kasih. Dan saya berdoa pada hari ini, bukan saja kita mendengar dan kita mengerti, tapi kita benar-benar merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Amen. Do you believe that? Anda percaya? Karena setiap pribadi kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita perlukan kasih Tuhan. Amen. Mungkin ada orang yang kita berada di level rohani yang berbeza mungkin ataupun dalam musim yang berbeza dalam hidup kita. Ya, but one thing for sure, bahwa kita semua perlukan kasih Tuhan. Are you ready? Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang sungguh indah untuk kami belajar to sit at your feet, untuk duduk di kaki Kristus dan belajar. Berikan kami hati, berikan kami Tuhan, satu kerinduan yang begitu mendalam akan firman-Mu. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-sungai-Mu ya Tuhan. Begitulah hati kami, begitulah jiwa kami yang merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu sajalah yang dapat memberikan kelegaan. Firman-Mu sajalah yang dapat memberikan kelepasan. Firman-Mu sajalah yang dapat memberi jalan keluar, bahkan jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh indah, untuk kami sama-sama belajar. Berbicaralah lewat hamba-Mu, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur karena kesempatan yang sungguh indah dan untuk menyatakan tentang satu karakter Allah, satu hakikat Allah, yaitu Allah itu kasih. Kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran agama lain, tidak ada ajaran yang begitu strong di dalam pengajaran tentang menyatakan bahwa Allah itu kasih. God is love. Ya. Dan ini sangat-sangat nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan hari ini di dalam idea besar yang saya ingin kongsikan adalah bahwa Allah, kasih Allah itu begitu besar. Ya, saya tidak tahu apa perkataan yang saya coba menggunakan imajinasi saya untuk mengimajinasikan bagaimana kasih yang begitu besar yang diungkapkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan yang kita semua hafal. Ya, for God so love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan ataupun memberikan anaknya yang tunggal.
kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Nah, saya membayangkan satu perkataan yang saya dapat harap meluap-luap. Kamu boleh paham meluap-luap? Yang kalau meluap itu seperti gelas yang dipenuhi dengan air dan dia keluar ataupun overflow. Kasih Tuhan itu bukan cukup-cukup ya. Kasih Tuhan yang dia berikan kepada kita. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu perkataan yang boleh membantu kita juga. The extravagant love of God. The extravagant love of God. Kasih Allah yang melebih-lebih. Yang melebih-lebih. Ya seperti lagu yang kita nyatakan tadi bahwa kasih Allah itu melebihi dari segala kasih di dunia ini. Dan itu yang ingin kita belajar hari ini. Itu big idea yang kita mau belajar. Yang saya harap supaya kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Nah, the best example yang saya pikirkan adalah di dalam cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, ataupun ibarat anak yang hilang. Yaitu yang saya ambil dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacanya dalam terjemahan EVB dan Anda semua mengikuti di screen ataupun di Alkitab Anda masing-masing. Lukas 15. Yesus berkata seterusnya, ada seorang yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berilah aku sekarang bahagian harta yang akan menjadi pusakaku." Lalu bapak itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Tidak lama kemudian yang bungsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menghabiskan semua uangnya, suatu kebeluran yang terus berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan. Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi di ladangnya. Dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi, tetapi tiada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Semua orang gaji bapakku dapat makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan. Aku hendak kembali kepada bapakku dan aku akan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berbuat dosa kepada sorga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji ayah." Dia pun kembali kepada bapaknya. Semasa dia masih jauh lagi bapaknya nampak dia. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan dia berlari menemuinya. Bapaknya memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada bapaknya, "Ayah, aku telah berbuat dosa kepada sorga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah." Bapak itu menyuruh hamba-hambanya, "Segeralah ambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelilah anak lembu yang tambun dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria. Karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali." Lalu mereka mula bersukaria. Pada masa itu anak sulung bekerja di ladang. Apabila dia pulang ke rumah, dia terdengar bunyi musik dan orang menari-nari. Dia memanggil seorang hamba itu lalu bertanya, "Apakah yang sedang berlaku ini?" Hamba itu menjawab, "Adik Tuan telah pulang dan bapak Tuan telah menyembelih anak lembu yang tambun karena adik Tuan pulang dengan selamatnya." Anak sulung itu sangat marah sehingga dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayahnya keluar lalu memujuk dia. Anak sulung itu berkata, "Tengoklah, bertahun-tahun aku bekerja untuk ayah. Aku tidak pernah melanggar perintah ayah. Tetapi ayah tidak pernah memberi seekor anak kambing pun kepada aku supaya aku dapat bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Namun sepulangnya anak ayah ini yang telah memboroskan harta ayah dengan perempuan-perempuan sundal. Ayah menyembelih anak lembu yang tambun untuknya. Bapa itu berkata kepadanya, 'Anakku, engkau ini sentiasa bersama ayah. Dan segala milik ayah ialah milikmu. Ketika kita patut bersukaria karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah sesat dan ditemukan kembali.'" Saya dalam perumpamaan ini ataupun ibarat ini is a very rich
um, firman Tuhan yang kita boleh belajar. Dan you can look at it from different angles. Dan hari ini angle yang saya mau bawa kita lihat adalah tentang the main hero, the main character di dalam cerita ini adalah ayah. Dan saya selalu khotbah tentang ayah, tentang perumpamaan ini. Dan selalu fokus saya adalah kepada kedua anak ini, anak bungsu dan anak sulung. Ya. Dan sedikit penekanan kepada kasih Allah, kepada karakter the main hero itu. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata William Buckley. William Buckley is one of the my favorite Bible commentaries yang begitu klasik. Tapi dia punya pengejaran, dia punya tafsiran sangat bagus. Dan dia katakan seperti ini, dan saya terjemahkan kira-kira seperti inilah. Dia katakan ibarat ini ataupun perumpamaan ini sepatutnya disebut tidak sepatutnya disebut anak yang hilang, the prodigal son. Ya. Karena hero dalam kisah ini bukanlah anak itu. Setuju? Seharusnya ia disebut sebagai ibarat kasih seorang bapa. The parable of the loving father. Ataupun the prodigal father. Dan apabila saya membaca ini dan saya melihat satu aspek yang sangat berbeza daripada apa yang saya lihat sebelum ini. Melihat itu dari aspek bapa, melihat itu dari aspek Allah sendiri. Ya. Dan karena tema utamanya adalah kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Dan bukan perbuatan dosa itu. Fokusnya bukan adalah dosa yang dilakukan oleh anak bungsu itu. Dan juga anak sulung. Kedua-duanya berdosa, kedua-duanya salah, kedua-duanya silap, kedua-duanya lost. Kedua-duanya hilang sebenarnya. Satu hilang di luar dan satu hilang di dalam rumah. Dua-duanya hilang, dua-duanya sesat sebenarnya. Ya, dan kasih Allah kepada mereka dua-dua sama. Amin. Jadi hari ini fokus saya tidak banyak kepada anak ini, tapi fokus saya adalah kepada kasih dan karakter Allah yang begitu mengasihi. Are you with me? Yes. Now, ada beberapa yang saya boleh bawa, yang saya boleh simpulkan, yang kita boleh pelajari daripada kisah ini ataupun perumpamaan ini. Saya pikir yang pertama adalah kasih Allah kepada semua. Ya, kasih Allah maksudnya kasih Tuhan itu begitu besar. Jangan kita pikir, oh saya ada di gereja, saya menjadi orang Kristen, baru saya dikasihi Tuhan. Kalau saya berdosa dan saya melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, kalau saya berdosa, oh Tuhan itu jauh daripada saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Itu adalah cara pikir pendapat yang salah. Dan ilustrasi ini ataupun perumpamaan ini is one of the best. Dan salah satu ahli Alkitab berkata bahwa Lukas 15 ini adalah dikatakan bahwa gospel in the gospel. Is one of the best illustration ataupun salah satu ilustrasi yang terbaik untuk menjelaskan, untuk menyatakan tentang karakter Allah, yaitu Allah kasih. Dan dia katakan bahwa Lukas 15 ini adalah gospel in the gospel. Injil di dalam Injil itu. Saya tidak tahu apa yang kamu paham tentang Injil dalam Injil itu. But itu adalah inti daripada the gospel. Itu adalah inti Injil. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu cerita tentang lost juga kan. Lost coin dan the lost sheep. Ya, itu ada aspek yang berbeza. Itu satu khotbah yang lain lagi, saya tidak akan pergi kepada itu. Dan 3 lost ini, lost sheep, lost coins, siling yang hilang, dan domba yang hilang ini, dan diakhiri dengan anak yang hilang. Dan saya membawa perspektif kita hari ini, melihat kepada the prodigal father. The prodigal father, not the prodigal son. Dalam aspek yang berbeza. Nah, kalau kita lihat bahwa poin yang pertama yang saya ingin kongsikan di sini bahwa kasih Allah itu merangkumi. Kasih Allah itu kepada semua orang. Saya belajar saya membesar dalam gereja. By the way, Esti, I know your dad. Your dad was my boss 20 tahun yang lalu. Dia adalah presiden saya dulu. I was reporting to your dad. I know your parents very well. And you was a very young girl at that time.
I know your sister and your elder brother. I know them well. And thank you so much, Esti. Ya, saya sangat percaya kesaksian Esti akan memberkati. Ya, I know your family. I don't really know what you have been through, but your parents, I know. Ya, dan apabila saya melihat kasih Tuhan ini dan what you share just now, it tie very well with what I'm going to share. In one time you was lost, you have been found. Amen. Dan inilah cerita tentang kasih Tuhan. You can be in the house and yet lost. Amen. Mungkin kita boleh berada di gereja tetapi kita hilang, kita sesat. Perkataan sesat itu very powerful lah. Saya tidak mau dicop sebagai sesat. Ya. Mungkin kita tahu Bible, kita tahu, kita bergereja, kita berdoa, kita worship, tapi we are far, far, far away from God. This is the greatest danger for us today. Apalagi kalau kita di luar, kan? No need to talk lah. Tapi yang menjadi bahayanya adalah kalau saya lihat di dalam cerita ini, kalau fokus saya satu kali nanti tentang dua anak ini, saya rasa anak yang di dalam itulah yang begitu dahsyat sekali. Karena dia selamanya berada tetapi dia hilang, dia sesat. Ya. Tapi yang di luar itu obviously lah, very obvious kan, dia sudah memboroskan semuanya. Tapi that is not the point yang saya ingin kongsikan hari ini. Tapi saya ingin membawa hati kita melihat kepada karakter Allah, yaitu Allah mengasihi kepada semua. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara? Dalam ayat 11 berkata, Yesus berkata seterusnya, ada seorang yang mempunyai 2 orang anak lelaki, anak bongsu, berkata kepada ayahnya, bapaknya, ayah berilah aku sekarang bagian harta yang akan menjadi pusakaku. Lalu bapak itu membagikan hartanya kepada kedua anaknya itu. Dan saya melihat ini adalah satu pertembungan, yaitu kasih dan keadilan bergabung, bertemu di sini. Kalau kita melihat saudara, anak yang kedua itu tidak minta hartanya kan, tapi dia bagi. Karena itu adalah hak anak itu. Nah di dalam what do you call it? Pada zaman itu, pada masa itu, it's a very disrespect untuk seorang anak meminta hartanya kepada bapaknya seperti itu. It's a very disrespect sebenarnya. Tapi bapak itu tahu bahwa anak itu ada hak. Dan waktu anak itu meminta dengan disrespectful ataupun dengan begitu tidak menghormat kepada bapaknya tentang harta bahagiannya, seolah-olah waktu anak itu meminta harta atau bahagian kepada anaknya, dia itu seolah-olah ingin cut himself off daripada keluarga itu. Itu pertama. Kedua, dia seolah-olah karena biasanya anak akan menuntut harta pusakanya, bahagiannya apabila bapaknya sudah uzur dan tua dan mau mati sudah. Bayangkan saudara, bapaknya dalam konteks ini kita melihat bapaknya masih muda ya. Bayangan ya, ini perumpamaan, ini cerita, ini adalah ibarat. Kita guna imajinasi kita sebaik-baik yang mungkin untuk imajinasi untuk supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi walaupun anak itu disrespectful, walaupun anak itu tidak menghormati bapaknya, tetapi karena kasih Allah, karena kasih bapaknya kepada anak, dia katakan, yes, you go. Ini bahagianmu. Dia memberikan semuanya. Dia tidak simpan-simpan, ya. Dia apa yang dikatakan, lalu bapak itu membahagikan hartanya kepada kedua-duanya. Keadilan dan kasih Allah bertemu. Allah itu adil ya. Amin. Kadang-kadang kita meragui keadilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa dia buat dosa itu, dia salah itu. Kita tahu orang itu kan dia buat salah tapi dia kaya, dia maju, dia bisnis, dia baik semuanya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan. Apatah lagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, mereka kaya lah, mereka baik lah, mereka semua adalah. Kenapa? Saya yang selalu pergi gereja ini, saya yang selalu pelayanan lagi. Saya seolah-olah tertekan, hidup saya serba kekurangan. Kenapa Tuhan itu tidak adil? Siapa pernah berpikir seperti itu? Wah, semua di sini, semua malaikat ini. Saya pernah berpikir seperti itu loh. Tuhan ini tidak adil ya.
Saya sudah perpuluhan ini. Saya sudah melayani Tuhan ini. Tebik dada lagi, saya sudah 20 lebih tahun melayani jadi pastor. Saya sudah pemuzik, saya sudah jadi pemimpin di sini. Kenapa saya masih dalam keadaan miskin? Kenapa saya masih dalam keadaan yang gulana, kedana. Pastor Tom lebih tahu dari saya. Papa kedana, Pastor Tom. Serba kekurangan. Tidak semangat, tengok muka dia pun, kita pun stres. Ya. Semua kita mungkin pernah mempersoalkan keadilan Tuhan, tapi Tuhan itu kita lihat di sini. Poin yang pertama saya ingin sampaikan adalah kasih Allah itu adalah adil. Amin. Dan nampak di dalam cerita ini, dia adil kepada anak-anaknya. Anak yang minta dia bagi, anak yang tidak minta pun dia bagi. Dan dia bagi sama rata. Walaupun anak itu meminta pada waktu yang sangat disrespect, tapi dia berikan juga. Kasih dan keadilan Allah bertemu. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih, kadang-kadang kita berpikir, saya tunggu selama, saya buat ini, tetapi saya masih belum dapat hasilnya. Sabar. Kalau Anda belum melihat hasilnya lagi, sabar, karena apa yang penting di dalam kehidupan ini adalah proses. Karena proses Tuhan mau kita melalui proses itu. Waktu dia katakan di dalam Mazmur 23 itu kan, ya sebagai gembala yang baik dikatakan, walaupun kamu melewati lembah kekelaman, dia tidak katakan dia akan mengangkat kita dan escape lembah kekelaman. Dia katakan kamu lewati, kamu lalui. Tapi you're not going to stay there. Even though you go through the valley, the shadow of death, you will fear no evil. Go through ya, bukan dwell di sana. Mungkin ada orang yang lebih lama sedikit go through tuh. Ada orang yang begitu cepat. Tapi Tuhan tidak akan angkat kamu dan escape, tidak. Dia kamu lewati. Karena apa? Dia membentuk karakter kita. Amin. Kesakitan, kepedihan, cabaran, tekanan yang Anda hadapi sekarang ini, Anda sedang melewati semua itu, saudara. Karena Petrus berkata, itu seperti apa? Mas yang melewati api. Dia sedang memurnikan kita. Kasih Allah kepada semua, dia adil. Kadang-kadang kalau kamu dikecewakan, disakiti ya, kita mau saja orang itu eksiden, dilanggar dan mati. Betul? Ada yang jujur di sini? Wah ini malaikat punya level rohani. Kita geram, mau saja dia eksiden mati. Atau patah kaki, jangan mati lah, kejam kan? Patah kaki lah. Oh ya kak, dia kena sakit kak, aduh. Dalam hati kita, baru kau tahu. Padan muka, dia bilang. Kalau kami orang Sabah, amis, kalian bilang. Rasakanlah. Kita mau seperti itu kan? Dengar baik-baik. Kita sedang mengambil tempatnya Tuhan menghakimi. Yang menghakimi yang berhak menghakimi adalah hanya Tuh. Yang minggu lalu kita diajar tentang apa? Mengasihi musuh kita. Kerja kita mengasihi, saudara. Amin. Karena Allah itu kasih. Ya, orang yang tidak boleh mengasihi orang lain, orang yang tidak boleh memberikan pengampunan kepada orang lain, dia sebenarnya belum lagi merasakan kasih Bapa, kasih Allah dalam hidupnya. Kalau kita masih mengharapkan orang yang bersalah dan menyakitkan kita, suatu hari nanti jatuh sakit patah kaki ataupun mati dan sebagainya, kita masih mengharapkan seperti itu, kita tidak ada bezanya daripada orang yang belum mengenal Tuhan. But if you understand, kalau Anda sudah menerima kasih Bapa, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, we will bless them. Amen. Orang yang menyakitkan kita kan dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau. Ya, mula-mula mungkin susah mau berdoa seperti itu, tapi lakukanlah. Waktu kita penyembahan saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengasihi, kita beri pengampunan kepada orang lain. Kita belajar. Yang kedua, kasih Allah kepada pendosa.
Saya tidak mau tanya, saya selalu tanya ini siapa berdosa di sini, tidak perlu saya tanya lah. Ya. Tapi mungkin yang saya mungkin tanya adalah siapa yang pandai buat dosa. Semua kita pandai buat dosa. Tidak perlu diajar pun. Saya punya anak ada waktu mereka kecil, saya tidak pernah ajar mereka bohong. Saya tidak pernah ajar mereka kadang-kadang rebel, melawan. Saya tidak pernah ajar mereka. Saya tidak pernah ajar mereka mencuri. Kan? Tapi somehow itu akan bangkit timbul waktu mereka membesar. Siapa buat? No. Siapa buat? No. Dia ada. 5 orang mereka, jadi mereka saling tunjuk-tunjuk. Kalau yang sudah besar tuh, oh not me ya. Huh? Jadi adik dia pun punya yang lain. Normal ya. Ya. Kita tidak perlu diajar untuk berdosa. Tapi kita semua berdosa ya. Justru itu Tuhan, dia katakan waktu kita berdosa itu dia datang, dia mati untuk kita. Dan dalam ayat yang ke-20 ini very interesting. Dia pun kembali kepada bapaknya semasa dia masih jauh lagi. Semasa dia masih jauh. Lihat kalimat ini ya. Semasa anak itu masih jauh lagi. Bapak nampak dia. Dalam arti kata lain, saya boleh imajinasi. Bapak itu duduk di beranda rumahnya, dia sedang menantikan anaknya setiap hari. Saya bayangkan seperti itu. Itu imajinasi saya, tidak salah saya berimajinasi seperti itu. Karena ini ibarat ya. Dia duduk setiap pagi, dia apa yang dia buat, mungkin dengan kopi dia sedang tunggu anaknya pulang. Every single morning, karena he misses his son. Coba bayangkan, gunakan imajinasi kamu. Ya, Tuhan seperti itu dalam hidup kita, saudara. Dia sedang menunggu kita setiap hari. Bahkan dalam Wahyu mengatakan dia mengetuk pintu kita, hati kita. Every single day. Kalau kita membuka apa yang dia buat, dia masuk. Kalau kita membuka apa yang dia buat, dia masuk dan dia makan bersama dengan kita. Dia mau fellowship dengan kita. Dia seolah-olah seperti saya melihat bahwa Bapak ini tidak sabar menanti kedatangan anaknya. Dan ayat yang seterusnya berkata hatinya penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Meluap-luap kasihnya. Ya, terhadap anaknya. Dan setelah dia melihat itulah ada anaknya dan apa yang dia buat, dia lari menemukan dia. Itu adalah gambaran Bapak, kasih Bapak kita kepada kita, saudara. Dia tidak tunggu. Dia datang, he reach out to us. Dia datang kepada kita. Apa yang dia buat, saudara, bukan saja dia lari dan menemukan dia. Dia datang dan dia memeluk dia dan mencium dia. What does it speak to us? Perkataan hatinya penuh dengan belas kasihan ini adalah one of the longest words in Greek ataupun Yunani ya. Ya. Splengchinozomai, seperti itulah ya. It's a very powerful word. Ini berbicara tentang tergeraklah hati. Hati yang terdigerak oleh belas kasihan. Dia melihat keadaan anaknya. Yang miskin, yang terlarat dan hancur. Dan begitulah hati Bapak melihat anaknya. Yang sudah jatuh dan jauh. Kasih Allah kepada orang yang berdosa. Kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya, kisah-kisah Yesus, apa yang dia buat? Dia tidur, dia pergi rumah orang berdosa, tax collector, Matius. Dia suka bergaul dengan orang berdosa dan dia dilarang oleh Farisi. Dia katakan, bagaimana kamu sebagai rabi, sebagai orang yang bergaul dengan orang berdosa. Dan itulah seharusnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia katakan, orang sakit tidak perlu, orang sakitlah yang memerlukan dokter. Apabila saya merenungkan, saudara, kata ini bapaknya memeluk dan saya boleh bayangkan dalam pikiran saya bagaimana keadaan bapak itu sedang memeluk. Dia benar-benar memberikan pelukan kasih kepada anaknya yang memerlukan. Dan yang ketiga, yang terakhir di sini adalah kasih Allah kepada orang yang sesat dan hilang.
Dalam ayat 32 berkata, kita patut bersukaria karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah sesat dan ditemukan kembali. Wow. Perkataan sesat ini sangat powerful juga ya. Ya, dalam bahasa aslinya apolumi ya. Apolumi berarti sesat, hilang, rosak, hancur, binasa, dan itu berbicara tentang kematian. No hope anymore. Saya tidak tahu betul kini kalau ada yang kalau kita balik kampung ada orang tanya kita, kamu masih hidup? Ada yang bertanya seperti itu? Berarti mereka mengharapkan kita mati ya? Adakah yang seperti itu? Ya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka, kamu masih hidup ya? Mungkin karena kita sudah lama tidak pulang kampung. Saya pernah ada seorang jemaat yang pernah while I was speaking, he walk off daripada itu. Karena saya begitu tegas, saya katakan, saya cakap berdasarkan pengalaman dan saya orang Sabah dan Sarawak. Saya katakan ramai anak-anak muda yang datang dari Sabah Sarawak tidak mau pulang, tidak mau jumpa dengan keluarga mereka. Ada yang 2-3 tahun sampai 10 tahun pun. Dan ibu bapak mereka merana dan menanti rindu akan kepulangan anak-anak mereka. Waktu saya challenge anak-anak muda, mereka ada university student. Seorang pribadi keluar, dia tidak tahan, dia marah dengan saya. Dia katakan, dia disagree dengan saya. Tapi akhirnya Tuhan sentuh hati dia. Karena saya tidak tahu, mungkin karena dia melarikan daripada ibu bapaknya ataupun kepahitan dengan ibu bapaknya. Tapi saya harap tidak ada di sini ya. Kalau Anda masih kepahitan dengan bapakmu, dengan ibumu, keluargamu, engkau harus beres di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu Anda hari ini, kalau Anda masih kepahitan dengan ibu bapakmu, for whatever reason, kalau itu Anda belum beres di hadapan Tuhan, you will never move on in life. Itu adalah satu sekatan yang begitu besar. Itu adalah satu blok yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling tebal. Satu halangan untuk Anda maju di dalam kehidupan Anda, khususnya dalam hal-hal kerohanian. Anda boleh melayani, Anda boleh hebat, mungkin Anda boleh berjaya di mana Anda berada. Tapi dengar baik-baik, Anda tidak akan pergi kemana-mana. Pastikan Anda siap mengampuni orang tua Anda. Haleluya. Nah, sebagai aplikasinya, apakah bukti Allah? Apakah bukti kasih Allah kepada kita? Apakah bukti Allah benar-benar mengasihi kita? Kasihnya yang begitu meluap, kasihnya yang begitu mendalam di dalam kehidupan kita. Ada 3 di sini. Pertama adalah tentang pengampunan. Dia mengampuni. Katakan bersama saya, diampuni. Dalam ayat yang ke-20 tadi kita baca bahwa hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan dia berlari dan bapaknya datang dan memeluk dia. Ini adalah satu gesture. Ini adalah satu tindakan proaktif yang daripada bapaknya untuk menyatakan bahwa dia mengampuni anaknya. Dia tidak perlu katakan kepada anak, saya mengampuni kamu. Tidak, dia datang dan memeluk dia, menerima dia. Itu sudah cukup saudara. Dan itulah kasih Bapak kita. Dia ingin memeluk Anda. Dia ingin mencium Anda. Dia ingin mengasihi Anda. Amin. Maukah Anda mengalami pelukan dan ciuman Bapak kita di surga? Haleluya saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemulihan. Dalam ayat yang ke-22 Bapak itu menyuruh hamba-hambanya segera ambil pakaian yang terbaik. Dan pakaikanlah kepada anakku, sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakailah kasut pada kakinya. Dia menyatakan satu proses pemulihan yang begitu luar biasa. Karena anak itu sudah hancur. Perkataan sesat tadi kan apolumi itu berbicara tentang hancur, sudah binasa, sudah mati, tidak ada harapan lagi. No hope. Mungkin keadaan hidup Anda begitu, saya tidak ada harapan lagi, sudah hancur. Saya sudah buat dosa yang terbanyak. Seperti yang Esti katakan, you just name it, I was there. Sejauh mana Anda jatuh pun, kasih Tuhan itu dapat mengangkat kita. Itu sebab dia datang. Dia datang, Bapak itu tadi dia lari, dia datang. Dia yang mendapatkan anak itu. Karena anak itu mungkin tidak dapat jalan sudah. Saudara dan saudari yang saya kasih jemaat Tuhan, budak pemudi.
Allah ingin memulihkan kita hari ini. Ingat tadi bahwa kita diampuni. Amin. Yang kedua bahwa Tuhan sedang memulihkan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita? Daripada cerita ini kita boleh lihat. Pertama tentang pakaian yang baik. Dia memberikan kita pakaian yang baik. A garment of righteousness. Dia memberikan kita a garment. Bukan pakaian biasa ya. Pakaian yang diberikan dia dalam teks ini dia katakan, hey, dia panggil dia punya pekerja-pekerja, ambil pakaian yang terbaik. Pakaikanlah anak ini. Nah, pakaian terbaik ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang satu kehormatan dan status. A robe, it's not pakaian yang biasa-biasa, robe, yang daripada jubah lah kalau dalam bahasa Malaysia, jubah. Dan jubah ini diberikan kepada anak ini. Berbicara apabila dia memasangkan jubah kepada anaknya ini. Ini berbicara your status reinstated. Kau punya status sudah dikembalikan. Karena tadi anak itu berkata kepada bapaknya 2 kali, anak itu berkata, Bapak, ayah, saya sudah tidak layak menjadi anak Bapak. Jadikan saya seorang pekerja saja. Bayangkan, anak ini adalah anak. Dia panggil bapaknya ayah. Jadi apabila dia datang kepada bapaknya, dia katakan saya tidak layak lagi karena dia menyesal. Dia menyesalkan perbuatan yang begitu jahat. Kira-kira dia katakan, kalau saya dijadikan hamba saja cukuplah. Kira-kira apabila bapak dia terima dia jadi hamba. Nah, kamu sudah memboroskan hidup kamu, oke lah, saya ambil kamu jadi hamba. Kira-kira apa panggilan anak itu kepada bapaknya? He will dare not to call the father a father, a dad anymore. Tapi di sini saudara, nah di dalam culture pada waktu itu, selayaknya bapak itu boleh dibenarkan untuk membawa anaknya yang tadi yang sudah buat jahat itu, bawa kepada para tua-tua, dan untuk dihakimi. Dan dia boleh direjam sampai mati. Itu culture, that is the demand of the culture of that day. Tapi oleh karena kasih Allah yang meluap. Kasih Allah, the extravagant love of God the Father towards the Son. Dia mengambil baju yang terbaik, mengenakannya. What does it speak to us today? Apabila engkau diampuni saudara, dia ingin memulihkan statusmu. Engkau bukan pendosa lagi. You are saints. Kita bukan lagi pendosa. Pendosa dengan orang berdosa tidak sama ya. Pendosa itu adalah orang yang suka berdosa dan hidup dalam dosa dan seterusnya. And feel nothing about it. Orang berdosa, kita berdosa. Kita ada original sin, kita berdosa. Kita berpikir pun sudah, belum buat lagi, sudah pikir pun sudah dosa. Itu how high is the standard of God's holiness. Ya. Tetapi karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk menyelesaikan isu dosa, maka dia sendiri yang bertindak. Dia yang memberikan kita status yang baru. You are not a pendosa anymore, tapi kamu adalah saints, kamu adalah orang kudus yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Nah, apabila garment of righteousness itu seolah-olah kita diselimuti, kita ditutup dengan darah Tuhan Yesus. Berarti saudara, dosa dan malu kita, our sin and our shame, it's been covered by the blood of Jesus Christ. Kamu boleh baca ayat itu dalam Yesaya 61 ayat 10. Karena times kamu boleh baca sendiri ya. Bahwa dia menghiasi kita, dia menutup kita, dia menyelubungi kita dengan jubah perbenarannya. Amin. Luar biasa. Itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah, itu kasihnya. Yang kedua adalah cincin. Katakan bersama saya cincin. Ring. Cincin ini berbicara tentang harga diri. Cincin ini berbicara tentang authority. Pada masa dulu ya, ada beberapa contoh di sini. Ya, saya ambil dalam Kejadian 41-42. Ketika Firaun mencabut kemudian Firaun mencabut cincin daripada jari tangannya. Firaun siapa? King, dia adalah raja. Dan memakaikannya pada jari siapa? Yusuf. Dipakainya lah pula pakaian daripada kain linen yang halus kepada Yusuf. Serta dikalungkannya kalung emas di lehernya. Cincin berbicara tentang authority. Katakan bersama saya authority.
Apabila Tuhan memberikan kita cincin, Dia berkata kepada kita, now you have hak. Engkau ada hak sebagai anak di dalam rumah ini. Engkau ada authority sebagai raja. Apa yang saya miliki, kau miliki. Apa authority saya sebagai bapak, engkau punya authority. Apabila saya punya authority terhadap semua apa yang saya ada. Nah itulah kita. Kadang-kadang ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita merasa, kalau saya ini pendosa, saya pendosa. Sehingga kita gagal mengerti bahwa kita adalah umat yang kudus yang telah disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Sehingga iblis begitu senang dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia kata, nah tengok kau masih berdosa, kau masih buat lagi, kau pergi lagi tempat-tempat itu. Ya, kau masih lagi tidak boleh lepas dari pikiran-pikiran seperti itu. Nah kita ditembak dan kita semua diserang dengan pikiran-pikiran seperti itu. Nah kita harus bangkit, kita harus katakan, no, I'm not a pendosa anymore. Saya adalah umat yang kudus yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Sin does not stay any longer. Dosa tidak lagi tinggal. Mungkin saya struggle, tapi setiap saya struggle, saya menang. Setiap saya struggle, saya menang. Karena anugerah Tuhan, saya mampu mengalahkan dosa. Saya tidak mengizinkan dosa tinggal. Seperti kita, kan ada pepatah mengatakan, you cannot stop ini burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita boleh stop dia untuk menghinggap dan bertelur di kepala kita, kan? Kita tidak boleh stop dia. Itu seperti dunia ini ya. Seperti cabaran-cabaran dunia ini. Seperti godaan-godaan dunia ini yang tidak boleh kita elak. Yesus sendiri digoda. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih. Yang kedua, ada satu contoh lagi yaitu dalam buku Esta 8 ayat kedua. Raja mencabut cincin meterainya. Raja mencabut cincin meterainya. Siapa nama raja itu? Susah saya mau sebut itu. Ahasuerus. Cepat Ahasuerus. Ros lah. Senang. Susah mau sebut. Lidah saya berkulut-kulut ya. Berputar-putar aja. Tidak apa. Raja mencabut cincin meterainya yang telah diambil kembali daripada Heman. Karena Heman yang berkuasa pada waktu itu. Dia mengambil cincin authority. Dia mengambil cincin authority daripadanya. Dan menganugerahkannya kepada siapa? Mordekai. Cincin itu berbicara tentang authority dan hak. Yang kedua itulah harga diri. Itu sebabnya dalam perkawinan perlu ada cincin kan. Itu berbicara tentang harga diri kita sudah diikat. Cincin juga berbicara tentang keabadian, cinta. Cincin berbicara tentang cinta. Dalam perkawinan ada berapa cincin? 3. Ya? Apa? 3, 5. Engagement ring, apalagi? Wedding ring. Suffering. Mau yang keempat lagi? Enduring. Oh, sparring. Bahaya. Offering. Yang terakhir adalah sandal ataupun kasut. Dalam terjemahan EVB dan TB dan yang semua menggunakan kasut. Sebenarnya it's not so much kasut ya, kasut yang seperti kita hari ini. It's a sandal actually. Pada waktu itu adalah sandal. Sandal paham? Kalau dalam bahasa Indonesia sandal ya, sama ya. Sandal, yes. Dia bukan kasut yang tutup habis ya. Pada waktu itu. Nah, sandal ini berbicara tentang apa? Apa yang Bapak itu katakan? Ambil sandal. Kenakan kasut, kenakan di kakinya. What does it mean to us today? Sandal itu berbicara tentang, jangan salah sebut ya. Kalau you sudah maksudnya kan. Sandal ataupun kasut lah. Saya percaya kenapa ahli terjemah kita menggunakan perkataan kasut supaya kita tidak salah sebut sandal. Itu berbicara tentang tujuan hidup kita diperbarui. Life kita di-repurpose di dalam Tuhan. Setiap kali kita menemukan cintanya Tuhan, setiap kali kita menemukan kasihnya Tuhan, hidup kita di-repurpose. Karena hidup kita yang sesat, hidup kita yang suka bagaimana-mana ini, Tuhan membawa kita, Dia berikan kasut. Kasut itu berbicara tentang repurpose. Nah pada zaman itu saudara, kita difaham bahwa hanya orang merdeka, the free person, the free man, dan ahli keluarga saja yang layak menggunakan sandal. Hamba abdi, the slaves and the servant are not allowed to use sandals. And they cannot afford to have sandals. Mereka tidak boleh mampu dan tidak boleh menggunakan sandals. Hanya free person. What does it speak to us today? Tuhan Bapak kita yang penuh kasih memberikan kita sandal hari ini. Dia memberikan kita kemerdekaan, amin saudara. Dia memberikan kita hak, kita bukan hamba lagi.
Yesus pernah berkata, I don't call you a servant anymore. You are my sahabat. Engkau adalah kawan-kawanku. Wow. Luar biasa. Hidup kita di repurpose. Saya suka dengan tagline di UMC, Dream Center. Setiap kali saya perkenalkan di UMC kepada orang lain, saya katakan Dream Center. Gunakan Pastor Daniel punya tagline, dia katakan this is where your dream comes alive. Hidup kita apabila kita bertemu dengan cintanya Tuhan, kita bertemu dengan kasihnya Tuhan, hidup kita pasti akan di-repurpose oleh Tuhan. Berjalan di dalam panggilan, berjalan di dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Haleluya. Kasut juga melambangkan perlindungan. Kasut digunakan untuk melindungi kaki kita daripada duri dan sebagainya. Hidup Anda akan dilindungi. Hidup Anda akan dijaga oleh Tuhan. Hidup Anda akan dibela oleh Tuhan. Kasut juga berbicara tentang kebebasan. Kebebasan, kalau kita ada kasut, kalau kita ada sandal, kita pergi hutan kah, kita pergi gunung kah, kita tidak takut karena kita ada kebebasan untuk berjalan. Kehidupan kita orang Kristen bukan kita terikat lagi. Kita tidak terikat lagi, terikat dengan ikatan-ikatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi kita bebas untuk melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tujuan yang baru. Haleluya. Yang ketiga, pesta, keramaian. Ya, ini satu hal yang sangat penting dalam hal ini, saudara. Dalam ayat yang ketiga 23, pilihlah, sembelihkanlah anak lembu yang tambun, dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria. Wah, ini part yang sangat luar biasa. Saya suka part ini, saudara. Ada celebration, ada perayaan, ada pesta. Ya, kenapa anak itu tadi dia mengambilkan bahagian hartanya, dia pergi keluar dan pesta pora di luar. Karena itulah jiwa manusia kan mau pesta kan. Banyak orang tertekan hari ini saudara. Mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak datang ke gereja. Mereka tidak datang ke cell group. Mereka datang ke tempat-tempat yang lain. Mereka pikir itu boleh memberikan mereka penghiburan. No. Minum-minum, pati-pati dengan kawan-kawan yang lain. Yang mabuk-mabuk. Mereka pikir itu memberikan kelepasan, memberikan mereka kelegaan. No. Mari kita berpesta pora di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Waktu kita datang menyembah Tuhan, kita berpesta pora di hadapan Tuhan. Kita menyanyi, kita menari di hadapan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan. Nah ingat kalau dua anak ini tadi ya. Anak yang satu di luar dia berpesta pora. Ya. Setiap hari dia bersukaria, berpesta pora. Berfoya-foya perkataan yang digunakan. Anak yang di dalam rumah pula dia katakan, Dadi, Bapak, selama ini saya di sini, saya sudah buat semua, tidak ada pelanggaran saya. Kenapa tidak ada seekor kambing pun engkau potong? Engkau sembelih untuk saya bersukaria. Dia pun menginginkan sukaria. Dia menginginkan satu jamuan. Dia menginginkan satu pesta dalam hidupnya. Karena ini adalah reality kehidupan manusia, kita mau pesta. Itu sebabnya kalau ada activity mesti ada makan-makan, betul? Itu the highlight. Ya, kita di DMC sangat generous lah. Ya, semua mesti makan-makan ya. Kamu tanya Stevie, dia tahu menu yang paling bagus. Semua menu dalam di DMC Cafe itu sudah dia sapu habis. Dia sudah tahu itu. Ya, karena Tuhan mau kita berpesta di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Orang yang berpesta itu adalah orang yang sudah tahu bahwa dia diampuni Tuhan. Orang yang boleh berpesta itu, ada yang boleh mendapat jemputan dalam pesta itu adalah orang yang sudah dipulihkan. Baru dia layak, seperti yang tadi kita adakan perjamuan kudus. Kita boleh berpesta di meja Tuhan, karena kita tahu bahwa kita diselamatkan. Amin, saudara. Orang yang belum diselamatkan tidak boleh berpesta lagi, saudara. Tidak boleh merayakan perayaan lagi karena mereka terikat dan tidak boleh masuk di dalam pesta. Itu sebab anak yang sulung tadi dikatakan dia tidak mau masuk dalam pesta. Dia marah karena dia masih sesat dan hilang di rumah. Dan saya sangat suka dengan ini, saudara. Pesta dan jamuan ini berbicara tentang surga. The marriage supper. Itu Alkitab banyak mengajar tentang perjamuan kudus itu. Karena itu adalah bayangan surga di bumi ini, saudara. Karena di surga nanti kita akan berpesta 24 jam. Saya tidak tahu ada 24 jam ataupun tidak lagi 24 jam kan. Tidak ada siang dan tidak ada malam. Semua siang terus. Haleluya. Dan kita berpesta terus. Wow. Katakan anak saya, apa yang kamu petik jari saja. Plum. Wah, luar biasa gitu ya. Saya tidak tahu macam mana. Ya. Tapi berpesta. Bayangkan berpesta. Wow. Sebagai kesimpulan.
Saya minta musik dan ambil tempat. Allah itu kasih. Katakan bersama saya, Allah itu kasih. Haleluya. Get that into your spirit. Kasih Allah itu sangat besar ya. Dan tidak terbatas. Kasih Allah pada kita tidak tergantung kepada perbuatan kita, masa lalu kita, hidup kita. Baik ataupun buruk. Tapi adalah karena kita adalah anak-anaknya. Dalam ayat ini 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, ketahuilah betapa besar. Perkataan yang digunakan dalam bahasa Inggris di sini, lavish. Kasih Allah itu yang lavish, extravagant. Perkataan prodigal itu sebenarnya recklessly extravagant. Itu sebabnya tidak salah kita tukar tema ataupun tajuk perumpamaan ini. The prodigal father. Karena he lavishly his love. Dia begitu extravagant love dia berikan kepada kita. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kasihnya. Let me close with this story. Di dalam satu kelas, seorang guru bertanya kepada anak-anak murid dan ada beberapa anak murid di situ dan guru ini bertanya, student, murid-murid, saya mau kamu perkenalkan diri kamu dan perkenalkan keluarga kamu, ayah kamu, apa pekerjaan dan kehidupan. Satu persatu anak ini dan seorang anak bernama James, dia katakan, let me start teacher. My father is a doctor. Bapak saya adalah seorang dokter. He has a kind heart. Dia punya hati yang baik. Dia selalu menolong orang. Wah, the whole class cheer. Gurunya pun, wah sangat bagus. Duduk. Satu budak lagi bangun. Namanya ada Robin. Teacher, my father is a lawyer. Bapak saya adalah seorang peguam. Dia pun baik hati juga, dia banyak tolong orang yang susah. Kadang-kadang dia tidak charge. Wah, everybody tepuk tangan. Ada satu lagi budak bernama Daniel. Teacher, bapak saya adalah seorang guru. Dia seorang pensyarah yang baik, dia banyak tolong student. Banyak student berjaya dan berhasil dalam sekolah, dalam kelas dia. Banyak student-student lain lagi memberi pengenalan akan keluarga dan bapaknya. Sampai kepada satu budak yang bernama Benji. Benji duduk diam. Benji, it's now your turn to introduce yourself. Perkenalkan bapak kamu, keluarga kamu. Benji berdiam diri, dia hampir tidak boleh berkata. Dia malu, dia tertunduk, dia malu untuk memperkenalkan siapa bapaknya. Dan gurunya datang, just share, kongsikan. Benji dapatkan courage. Dan dia katakan, bapak saya adalah seorang pemungut sampah. Semua murid-murid yang lain ketawa termasuk gurunya. Benji begitu tertunduk. Semua orang ketawa. Dan guru itu datang kepada Benji. If you don't mind, please tell us more. Benji dengan mengeluarkan air mata dia berkata, ya bapak saya adalah seorang tukang sampah, pungut sampah. Suatu hari waktu dia bekerja, dia menemukan saya di sampah. Dia mengambil saya, dia merawat saya, dan dia membuat keputusan untuk adopt saya, menjadikan saya anak dia. Di dalam kelas itu diam. Murid-murid lain mulai menangis. Gurunya pun mulai menangis. Benji terus bercakap. Kalau bukan bapak saya seorang tukang pungut sampah. I
Mungkin saya sudah dibiar mati, mungkin dimakan anjing kelaparan. Tapi Benji dengan begitu semangat dia katakan, saya ada hari ini. Dan saya sangat bangga dengan bapak saya. Saya dibesar, saya dirawat, saya diberi kasih sayang oleh seorang bapak yang bernama, yang bekerja sebagai tukang sampah. Cegu itu berkata cukup. Semua cegu itu datang dan dia memeluk Benji. Everybody else in this class menangis dan minta maaf dengan Benji. Saudara dan saudara yang saya kasih, mungkin hidup kita seperti sampah. Seperti Benji yang dibuang di sampah, yang tidak ada guna lagi. Tapi Tuhan, Dia lebih daripada pemungut sampah, saudara. Dia mengangkat kita, menjadikan kita anaknya, menjadikan kita siapa kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Engkau pelangilah hati yang hancur. Mari saya mengajak kita berdiri bersama-sama dalam sikap berdoa menyembah kita. Mari kita merasakan kasih Bapa. Allah kita adalah Allah kasih. Dia sudah melampiaskan dengan meluap kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan kasih-Nya yang terbesar, yang tertinggi, untuk menjadikan kita anaknya kembali. Sejauh timur Walaupun sejauh mana kita jatuh, kita meninggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Apabila kita datang dengan kesadaran, dengan pengampunan, dengan pertobatan kita, Dia adalah Allah yang siap
memegang status kita dan otoriti kita, hak kita sebagai anak. Dan dia menyelubungi kita dengan pakaian yang terindah, the garment of righteousness. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tuhan menerima kita seadanya. Kau pandang hina hati yang hancur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord for accepting us. Terima kasih Tuhan karena menerima kami seadanya. Kami berdosa, kami hilang, kami hancur. Tapi kasih-Mu Tuhan yang menemukan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Thank you Lord for giving us. Thank you Jesus. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi betapa besar. Betapa besar kasih Yes Lord. We are loved by you. pengampunan-Mu. Engkau menerima kami Tuhan, Kau mengasihi kami. Walaupun kami jauh, kami berdosa. Hidup kami tidak ada harapan lagi. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan hari ini. Jika engkau merindukan kasih Bapa dalam hidupmu, you just need to surrender your life. Engkau harus datang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, jika engkau sadar akan keadaanmu, dan engkau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan datang dalam hidupmu. Dia akan memberikan engkau kasih-Nya. Tak Kau
Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunannya. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Dia telah menerima kita seadanya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menerima kami. Karena menerima kami seadanya Tuhan. Kasih-Mu terus mengalir Tuhan. Mengalir kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Fill us with your love Lord. Fill us with your love Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang Engkau lavishly, yang Engkau begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau telah berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak menyadari Tuhan. Kami tidak menyadari dan kami tidak menghargai kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Tapi hari ini Kau telah peringatkan kami sekali lagi Bapa. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menyayangi kami seperti cerita di dalam perumpamaan ini. Engkau mengasihi kami seadanya, Engkau menerima kami seadanya. Walaupun kami hilang di luar, kami hilang di dalam, kami oh Tuhan, Engkau apapun keadaan kami, Engkau menerima kami Tuhan. Engkau menghargai kami, Engkau ingin memulihkan status kami, Engkau ingin Tuhan menutup kami dengan garment of righteousness, dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau ingin memberikan kami cincin, Engkau ingin memberikan kami kasut Tuhan, supaya hidup kami dipulihkan, supaya kami punya purpose, kami punya tujuan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. We thank you, we bless you Jesus. You deserve all praise and glory Lord. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berhenti berbicara. Kami sudah berhenti di sini Tuhan dalam ibadah kami. Tapi Tuhan kami mau Roh Kudus Engkau terus berbicara. Engkau terus layani kami dengan firman-Mu. Roh Kudus Engkau terus mengingatkan kami tentang betapa Engkau mengasihi kami. Walaupun apa yang kami hadapi di luar sana. Walaupun tantangan yang kami hadapi. Satu hal yang kami mau Tuhan pada hari ini. Kami tahu kami dikasih. Kami disayang Tuhan. Kami dihargai oleh Tuhan. Dunia ini tidak boleh merebut itu daripada kami. Karena firman-Mu berkata, nothing in this world will be able to separate us from your love. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Baik kematian, kehidupan, malaikat, penghulu udara, apa semuanya, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau menyatakan itu dalam Roma 8 Tuhan, dapat 8. Bahwa Engkau, kami kasih-Mu sempurna. Jemaat Tuhan yang dikasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. You may raise your hand and receive the benediction. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan dan kehormatan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang lebih meriah lagi. Haleluya. Allah kita baik, Allah kita sempurna, and God is good.